Salam unik, selamat datang di Seni Unik. Saya akan membahas tentang yang unik, tentang seni yang unik, dan jiwa seni yang asik. Nah, di sini saya akan coba berbagi ilmu dan berbagi pengalaman tentang seni bordir, yaitu di sini saya akan membahas tentang seni bordir karakter. Seperti yang ada di belakang saya, di sini saya sudah membuat dua karakter, ada karakter Master Deddy Corbuzier dan juga karakter Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya akan membahas tentang cara pengerjaan dari kedua karakter ini. Nah, tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, terutama bagi para pecinta seni bordir dan teman-teman yang memang sudah atau sedang menggeluti di seni bordir, semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat tentunya bagi semua yang menonton dan juga bagi para pecinta seni tentunya. Dan tentunya untuk pembuatan karakter ini memang diperlukan skill yang mumpuni. Jadi tidak hanya bisa membordir, kemudian bisa membuat karakter apa aja. Sebetulnya tidak begitu, tetapi pertama kita harus mempunyai skill yang memang mumpuni. Terus kedua memang harus mempunyai jiwa seni yang memang kita bisa berimajinasi tentang gambar atau tentang karakter yang akan kita buat. Nah, itu yang utama ya. Jiwa seninya memang harus tinggi. Sehingga di dalam pembuatan karakter ini akan menghasilkan karya yang bagus. Jadi tidak asal-asalan bisa bordir kemudian bisa membuat bordir karakter itu, sebetulnya tidak begitu, tetapi memang harus mempunyai skill dan jiwa seni yang tinggi. Itu pertama. Nah, terus kemudian tentang pembuatan karakter ini nanti saya akan bahas satu persatu antara karakter Kang Deddy Mulyadi dan juga karakter Master Deddy Corbuzier. Nah, ini akan saya bahas tentang karakter Kang Deddy Mulyadi dulu ya. Untuk karakter Kang Deddy Mulyadi, terutama sebelum kita membuat satu karakter, kita harus meneliti dulu. Kalau untuk saya pribadi, sebelum mengerjakan karakter tersebut, setidaknya saya membutuhkan waktu 10, 15 sampai 20 menit untuk meneliti gambar tersebut. Sehingga kalau misalkan kita teliti dulu gambar di dalam pengerjaannya, kita tidak akan bingung itu. Nah, kenapa harus diteliti? Nah, pertama begini. Untuk kita membuat background ini, kita tidak bisa membuat background ini satu arah benangnya. Ini arah benang ini di antara pipi yang sebelah kiri dan pipi yang sebelah kanan, terus kemudian di dagu, terus kemudian di hidung, itu semuanya berbeda, arahnya berbeda. Semuanya berbeda. Arahnya tidak bisa dibikin satu jalur. Karena kalau misalkan kita membuat background satu jalur, itu yang sudah pernah saya alami mengakibatkan hasilnya tidak bagus. Jadi gambar tidak hidup. Nah, ini yang pertama, kita bikin background. Seperti yang sudah saya bilang tadi, background jangan dibikin satu arah, tapi kita harus memperhatikan dulu gambar sehingga kita tahu arah benangnya kemana, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau kemana, kita harus tahu di situ. Pertama itu. Nah, terus di sini untuk pengambilan warna wajah, pengambilan warna kulit,
dari background ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 warna. Untuk warna kulit ini sekitar 5 sampai 6 warna ya. Kemudian untuk gradasi juga kita harus bisa memilih warna, pengambilan warnanya harus tepat. Kenapa harus tepat? Karena itu yang akan menghidupkan gambar tersebut supaya terlihat hidup, bisa terlihat hidup dari warna background, terus kemudian ke warna agak tua, terus sampai yang tua itu pengaturan bahannya memang harus betul-betul selaras gitu. Maksudnya di sini kita harus mengambil warna, mungkin kalau perbandingan nomor itu kita dari pengambilan yang backgroundnya misalkan nomor 1, untuk warna agak tuanya mungkin nomor 2, jadi perbedaannya cuma satu nomor saja, sehingga untuk warnanya bisa hidup. Kemudian untuk pengerjaan backgroundnya ini, arsiran-arsiran ini dari background ke yang tua, terus di sini ada yang warna mudanya itu yang ngebentuk wajah itu benangnya kita harus memperhatikan dari background yang pertama kita bikin, arah background itu kemana, kemudian arsirannya pun itu harus sejalur dengan background yang sudah kita bikin. Itu pertama. Nah, kemudian untuk hidung di sini, untuk hidung juga dari backgroundnya tadi yang saya bilang ini arahnya berbeda. Terus kemudian arsirannya juga memang harus tepat sehingga hidung ini terlihat menonjol, jadi lebih hidup. Untuk hidungnya lebih terlihat menonjol. Terus kemudian di bagian mata juga memang arahnya pun berbeda, arah benangnya pun berbeda. Nah, terus kemudian untuk arsirannya ini mungkin kalau misalkan kita mengerjakannya secara langsung dari background ke warna agak tua, terus yang lainnya, mungkin kita akan bingung. Dan justru kalau untuk pengalaman saya pribadi itu tidak bisa yang namanya mengerjakan karakter itu tidak bisa dikerjakan sekaligus. Setidaknya untuk saya pribadi ini memerlukan waktu sekitar untuk mukanya saja di kisaran 1,5 sampai 2 hari lah untuk pengerjaan mukanya saja, karena memang memerlukan mood yang bagus ya, harus happy dalam pengerjaan ini, harus happy. Kita tidak boleh moodnya jelek gitu, karena itu akan mempengaruhi terhadap karya kita sendiri. Kemudian untuk di rambut, ini dan juga ini ada ikat kepalanya, ini memang kalau di layar terlihat seperti menyatu ya, karena memang ikat kepalanya hitam dan rambutnya pun hitam. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari gambar aslinya, untuk bentuk aslinya ini memang arah benangnya ini tidak satu jalur tetapi berbeda, sehingga kelihatan di sini terpisah antara benang rambut sama ikat kepala. Nah, terus kemudian ke bagian bibir. Nah, ini sebetulnya ada bagian-bagian yang menurut saya ini paling susah dibikin, karena itu yang akan mempengaruhi dari mimik muka tersebut. Dia lagi marah, lagi happy, lagi senyum, lagi cemberut, atau lagi apa. Nah, ini dari bentuk bibir. Dari bentuk bibir ini yang paling susah buat saya. Dan ini untuk bibir ini saya menggunakan kurang lebih 4 warna untuk bibir ya, kurang lebih 4 warna. Di sini ada warnanya nih seperti apa ya, ini magenta mungkin atau apa warnanya. Nah, di sini terdapat 4 warna kurang lebih ya, di sini 4 warna. Ini yang paling
mempengaruhi ke mimik muka tersebut. Karena ini kalau betul-betul ini tidak benar ininya pembuatannya, maka wajahnya pun akan berubah, akan berbeda gitu. Akan berbeda. Nah terus kemudian untuk dibentuk mata ya, dibentuk mata ini terus bayangan-bayangan di mata ini kita harus jeli juga untuk pengambilan warnanya. Karena kalau untuk saya pribadi untuk pengerjaannya itu tidak sekaligus dikerjakan, karena memang kalau misalkan disikat habis dari warna muda sampai ke yang tua, kita akan bingung di penempatan warna. Kalau untuk saya pribadi untuk arsirannya ini tentu saya mengerjakan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kita untuk bisa meneliti bagian mana yang memang harus diarsir dan seberapa tebal gitu kan. Nah kalau untuk saya pribadi biasanya seperti membuat arsiran ini atau arsiran ini supaya memang bisa terlihat hidup buat si karakter tersebut, maka mengerjakannya sedikit-sedikit. Ketika sudah mengarsir ini, saya akan taruh itu gambar, kemudian saya akan menjauh sekitar 3-4 meter untuk melihat dari jauh, sehingga di situ sudah kelihatan bagian-bagian mana yang kurang atau bagian-bagian mana saja yang memang harus diarsir. Dan untuk yang punya jiwa seni tinggi ya, dengan melihat begitu maka akan kelihatan bayangan-bayangan atau arsiran-arsiran mana yang kurang, harusnya bagaimana bentuknya, itu akan terlihat. Nah kemudian karena memang untuk pengambilan warna ini kalau benang ini berbeda ya, seperti kita berbeda dengan arsiran memakai tinta. Mungkin kalau memakai tinta pengen warna apa, misalkan si A dicampur sama si B jadinya warna apa, terus kemudian warna ini sama warna ini jadinya warna apa. Tetapi untuk warna benang ini kita tidak bisa mencampur seperti tinta, karena kita harus benar-benar untuk pengambilan warna ini harus benar-benar tepat agar si gambar ini terlihat hidup. Nah itu. Nah karena memang ya kalau untuk bordir ini, untuk bordir karakter terutama ini tidak jauh beda mungkin seperti pelukis ya, hanya beda saja di media. Mungkin kalau pelukis menggunakan kanvas, menggunakan tinta, menggunakan kuas, tetapi untuk bordir kita menggunakan mesin, menggunakan benang dan menggunakan jarum. Itu bedanya. Nah makanya untuk pencampuran warna ini mungkin kalau yang belum berpengalaman mungkin akan susah untuk menggradasi warna ini. Nah terus kemudian untuk yang karakter Master Deddy Corbuzier ini, cara pengerjaannya pun berbeda sama karakter Kang Deddy Mulyadi. Karena seperti saya bilang, tidak semua karakter ini pengerjaannya sama, tapi berbeda tergantung dari bentuk si muka tersebut. Itu karena memang seperti Master Deddy Corbuzier, dia dengan mukanya yang lurus, sementara Kang Deddy mukanya yang sedikit agak miring, jadi pengerjaannya pun berbeda. Nah untuk Master Deddy Corbuzier, kalau untuk arsiran warna ya mungkin tidak jauh berbeda sama karakternya Kang Deddy Mulyadi, hanya pengerjaannya aja yang berbeda. Nah di sini untuk background ini warna kulit ya, saya membuatnya mutar. Jadi arah benang itu dia mutar ke sini, tetapi
hanya untuk beberapa senti saja ya, beberapa senti saja dari sini. Kemudian sampai di pipi arahnya berbeda. Kemudian sampai di sini pun arah benangnya berbeda. Sampai di sini pun berbeda. Terus kemudian sampai ke hidung berbeda. Sampai ke bibir arahnya berbeda. Nah, itu yang akan membuat gambar atau karakter tersebut jadi hidup. Ditambah lagi dengan warna-warna arsiran yang mendukung, warnanya mendukung, dan pengerjaannya pun yang memang harus baik. Karena pengerjaan yang baik akan menghasilkan karya yang baik juga. Nah, problemnya sama buat saya ya untuk di bibir, seperti yang saya bilang tadi, di bibir adalah yang agak susah ya. Bibir dan hidung itu memang buat saya itu agak susah, walaupun memang dilihatnya sepertinya enteng, sepele, tetapi di sini kalau saya pribadi inilah yang paling susah dibikin. Karena bibir ini yang seperti saya bilang tadi, ini akan menggambarkan mimik muka, si muka tersebut lagi seperti apa, gitu kan? Ini seperti apa? Kemudian seperti ini ada jambang, ini ada jambang. Nah, jambang ini pun memang kita harus jeli. Ya sebetulnya ya kalau untuk pengerjaan ini, kita ini sebetulnya harus tahu dulu yang harus kita kerjakan, yang akan kita kerjakan. Kita tuh harus tahu dulu seperti rambut atau misalkan jambang itu arahnya itu kemana. Kemudian kita aplikasikan di sini, di situ. Kita aplikasikan di sini sehingga akan membentuk seperti jenggot ya, sini ya. Nah, dan memang bordir ini seperti saya bilang tadi, tidak semua orang yang bisa membordir bisa membuat karakter, tetapi memang ini memerlukan skill dan juga jiwa seni yang tinggi, karena itu akan menghasilkan karya yang baik, karya yang bagus, dan tentunya itu menjadi kebanggaan untuk si pembuat ya, untuk si pembuat menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semua yang menonton, dan juga untuk yang mau belajar, silahkan komen, tanya, dan ataupun bagi yang mau ngasih challenge buat saya untuk next saya harus membuat karakter siapa, boleh komen di bawah. Dan saya banyak-banyak terima kasih. Semoga pengalaman saya, ilmu saya yang saya punya bisa bermanfaat, terutama yang buat orang-orang yang memang mau belajar ya. Dan juga memang untuk teman-teman di luar sana yang memang menggeluti atau pengen belajar tentang karakter, semoga ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa diaplikasikan di kemudian hari, bisa dicoba untuk kemudian hari. Semoga untuk kedepannya kita semua tentunya yang berjuang satu jarum bisa terus jaya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.